warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, harus semangat ya, karena ini kan merupakan pembelajaran terakhir karena mau liburan. Tapi sebelum liburan kita harus melakukan PAS terlebih dahulu. Jadi pembelajaran terakhir ini kita akan mengenal keanekaragaman hayati. Tapi sebelum itu Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah berangkat semuanya? Kita cek secara acak yang Ibu panggil bisa gerak hadir. Yang pertama ada Mbak Eda, yang kedua ada Mbak Rizka, kemudian yang ketiga ada Mbak Bina Mary. Jadi semuanya ya, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Untuk Mas Isa bisa minta tolong doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Isa. Jadi belajar keanekaragaman hayati ini apa sih gunanya? Jadi nanti itu diharapkan kalian setelah belajar keanekaragaman hayati itu kalian mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dan juga menyebutkan contoh dari berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu menganalisis pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, bisa dilihat manusia beraneka rasa. Ini ada yang berkulit putih, kemudian ini sawo matang, dan juga yang berkulit gelap. Pernahkah kalian berpikir mengapa wajah orang itu berbeda-beda? Pernah? Kenapa rambutnya beda, kulitnya beda? Pernah berpikir seperti itu? Pernah. Oke. Kalian tahu jawabannya? Ini untuk yang pertama. Yang kedua bisa dilihat. Ini merupakan keanekaragaman hayati, flora dan juga fauna. Jadi ini itu juga termasuk contoh atau jawaban dari tadi yang Ibu tanyakan. Di sini kan ada berbagai hewan, kemudian ada juga berbagai tumbuhan. Bisa dilihat dari gambar ini, Indonesia itu merupakan yang mempunyai kasta tertinggi pada keanekaragaman hayati karena saking banyaknya flora, fauna. Diskusi lagi. Di sini ada gambar mawar yang berwarna-warni. Mengapa mawar ini bisa berbeda-beda warnanya? Ya karena tadi jawabannya, karena keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu merujuk pada keragaman semua bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk pada tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup. Nah, variasi ini merupakan keragaman tadi, makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang terjadi akibat faktor keturunan dan juga lingkungan. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat ya teman-teman. Ada tingkat gen, kemudian spesies, dan juga ekosistem. Yang sudah Ibu tampilkan tadi bisa dilihat ya di sini, keanekaragaman hayati di Indonesia itu merupakan tadi yang sudah Ibu sampaikan, memiliki kasta tertinggi karena saking banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan iklim tropisnya serta terbagi dalam 3 wilayah fauna. Yang pertama ada Asiatis, kemudian Peralihan, dan juga Australis. Yang Asiatis itu kumpulan spesies hewan yang hidup di wilayah Asia. Kemudian Peralihan, sekumpulan hewan yang berhabitat di wilayah Indonesia bagian tengah atau zona Asia Australia. Kemudian ketiga ada Australis, yang mana kelompok hewan memiliki kemiripan dengan fauna yang hidup di Australia. Hayati tingkat gen itu, jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu sudah pasti yang beraneka ragam itu gennya, tapi jenisnya sama. Kalau Ibu mengibaratkan keanekaragaman hayati tingkat gen itu dia kembar tapi
tidak seiras. Contohnya di sini. Mawar itu ibunya. Kemudian punya anak mawar lagi, tapi dia berbeda-beda. Ada mawar putih, ada mawar kuning, kemudian ada mawar oranye, pink, dan masih banyak lagi. Itu yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, sudah tertulis di sini ya, sebenarnya tingkat gen itu mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies. Jadi yang beda itu gennya, tapi spesies atau jenisnya itu sama. Yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, kalau tadi yang berbeda itu gennya, kalau yang sekarang itu yang berbeda spesiesnya. Keanekaragaman hayati tingkat spesies itu mencakup variasi atau perbedaan yang terdapat di antara berbagai spesies makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi kalau ini itu satu keluarga, cuma jenisnya berbeda-beda. Contohnya ini ada harimau, kemudian ini kucing. Contoh lain itu ada singa, kemudian citah, tahu citah kan? Itu satu keluarga, namanya keluarga kucing-kucingan, tapi jenisnya beda lagi. Kalau harimau kan termasuk kucing besar atau kucing kecil? Besar. Jadi kalau yang ini kucing kecil atau kucing besar. Itu yang dinamakan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu mencerminkan perbedaan lingkungan hidup. Misalnya ekosistem pantai, sawah, dan sabana yang memiliki flora dan fauna khas masing-masing. Ini bisa dilihat dari contoh yang keanekaragaman hayati tingkat spesies tadi. Kalau harimau tinggalnya di mana? Hutan. Kalau singa di sabana. Kemudian kalau kucing di mana? Di rumah. Oke, nah, bisa dilihat ya dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Sabana, terus di sini ada pantai, kemudian ada hutan tadi. Itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi kalau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu yang berbeda tempat tinggalnya. Oke, bisa diingat lagi kalau yang tingkat gen itu yang berubah apa? Yang berubah, maaf, beragam apanya? Gennya. Sudah pasti yang beragam gennya. Kalau spesies ya jenisnya, kalau ekosistem tempat tinggal. Keanekaragaman hayati yang bisa dilakukan itu bisa dengan cara in situ dan juga ex situ. Yang pertama, pelestarian in situ dilakukan di dalam habitatnya, asli di habitatnya, dengan cara melindungi hutan lindung dan juga kawasan konservasi laut. Untuk yang kedua, itu pelestarian ex situ, jadi dari luar habitatnya, bisa dengan mengembangkan penangkaran hewan langka. Di sini, Ibu memiliki lembar kerja dan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Di sini itu ada beberapa gambar. Nanti dilihat terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya sebelum mengerjakan. Nanti nomornya itu urut dari sini ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini, kemudian 12 gitu. Nah, nanti di sini kan ada mengidentifikasi gambar sesuai dengan tingkat keanekaragaman hayati dengan mengisi tabel. Jadi di sini itu nanti nomornya ditulis sesuai yang digambar, gambarnya di sini apa, kemudian gambar itu semisal nomor pertama. Nomor pertama itu gambar apa? Gambar sabana. Nah, ditulis nomor 1, gambar sabana. Nah, sabana ini itu termasuk dari keanekaragaman hayati apa gitu. Bisa dipahami? Baik, Ibu akan memilih kelompok secara acak yang akan mempresentasikan di depan kelas. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Baik, dari kelompok 1 silahkan disampaikan jawabannya di situ saja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tingkat keanekaragaman hayati, di mana yang pertama itu ada sabana, itu keanekaragaman tingkat ekosistem, mawar putih keanekaragaman tingkat gen, harimau tingkat spesies, kucing tingkat spesies, sawah tingkat ekosistem, mawar kuning tingkat gen, sungai tingkat ekosistem, cetah tingkat spesies, mawar merah tingkat gen, singa tingkat spesies, mawar pink tingkat gen, dan pantai adalah tingkat ekosistem. Oleh karena itu, dari pengamatan yang sudah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen itu di mana semuanya merupakan variasi dalam satu spesies yang sama. Contohnya mawar, di mana hanya berbeda warna saja seperti mawar merah, mawar putih, warna ungu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana masing-masing contoh seperti harimau, kucing, cetah, dan singa itu merupakan spesies atau jenis dari hewan yang berbeda meskipun satu famili, yaitu kucing besar. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana masing-masing dari contoh seperti sabana, sawah, pantai, dan sungai merupakan jenis ekosistem atau habitat yang berbeda dengan karakteristik lingkungan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu mencakup variasi gen, spesies, dan juga ekosistem. Dan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati karena letak geografisnya dan juga iklim tropisnya. Keanekaragaman hayati ini penting untuk keberlangsungan hidup, makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan bersama. Nah, jadi dari keanekaragaman hayati ini kita perlu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Semisal Mas Rosid lihat temennya, kok temenku putih, aku kok agak black sweetie gitu ya. Jadi it's okay, gak apa-apa ya. Jadi itu merupakan perbedaan yang itu manfaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi tetap semangat semuanya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.